Ya, jadi di depan kita terdapat sebuah patung yang begitu besar ukurannya, dan di sini juga ada patung kecil nih. Ya, seperti memegang ular ya patung ini, dan kayak dia memegang tongkat juga nih. Oh, dililit ular. Tapi wajahnya serem juga ya, matanya melotot juga nih. Patung ini kayak kesakitan gitu. Ada gigi-giginya loh ini. Apalagi di bagian jendela tuh serem banget ini patungnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Heri di channel NCC. Jadi teman-teman semuanya, sekarang gue berada di daerah Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta cuy. Dan penelusuran kali ini merupakan salah satu museum yang berada di atas sana nih. Jadi untuk menuju ke bagian museumnya, di sini gue mendapati sebuah tempat-tempat seperti kayaknya tempat parkir ya dulunya bagian sini. Dan di sini ada sebuah joglo kecil yang nggak perlu gue cek, ada kamar mandinya di bagian sana. Nah, di bagian sini merupakan sebuah hutan lindung ya teman-teman ya. Ini berada di daerah Gunung Kidul dan ini pohon-pohonnya udah besar banget nih bagian sini nih. Tuh. Jadi bangunannya ada di balik pohon besar ini nih. Ya, jadi di alas pohon ini terdapat sebuah tempat restoran makan dan menyajikan menu yang cukup unik, yaitu daging rusa. Dan tidak jauh dari tempat itu terdapat sebuah museum yang mana di situ terdapat sebuah ukiran-ukiran yang bakal kita eksplorasi pada kesempatan kali ini. Dah, katanya sih terbengkalainya karena adanya COVID-19 melanda tempat ini sehingga museum ini teracukan sampai sekarang. Kalau aku lihat dalam-dalamannya sih barang-barangnya udah pada hancur-hancuran gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya gue pengen ya teman-teman ya menelusuri ke bagian hutan-hutan di bagian sana. Nah, katanya di bagian sana terdapat sebuah jembatan di bagian ujung. Nah, di jembatan itu pernah katanya ada yang gantung diri sih ya. Cuman karena jaraknya terlalu jauh, ya udahlah ya. Kita fokus ke bangunannya yang ada di bagian sini. Wow, jadi treknya memang benar-benar hutan semuanya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di hadapan kita ada sebuah toilet yang terbuat dari kayu. Cuman bawah-bawahnya kayak dibangun menggunakan batu bata ya teman-teman ya. Oke, kita menuju ke bagian sini. Ada pohon besar di bagian sini teman-teman ya. Sudah kelihatan bangunannya dari sini. Di bagian sana. Ini lingkungannya. Ini pohon apa ini? Pohonnya udah diselimutin apa nih ya? Kayak pohon-pohon rambat gitu ya teman-teman ya. Jalannya aja udah begini nih. Ya, jadi sebenarnya eksplorasi lokasi yang berapitan sama hutan tentu menambah kesan horornya lebih dapat ya teman-teman ya. Ditambah sekarang ini udah tengah malam ya. Ya, jadi sekarang itu udah jam berapa, sebentar ya aku lihat jam dulu. Sekarang udah jam hampir jam 1, 5 menit lagi nih udah jam 1 ya teman-teman ya. Dan kita coba langsung eksplorasi bagian dalamannya seperti apa. Jadi lingkungan depannya seperti ini teman-teman ya. Di depan bangunan museumnya. Aduh, hampir jatuh gue nih. Ya, jadi kita langsung aja menuju ke dalam bangunannya teman-teman ya, biar nggak lama-lama kita di bagian luar ini. Karena tujuan gue datang ke lokasi ini adalah untuk nge-review kira-kira di dalam bangunan ini masih tersisa apa saja setelah tempat ini teracukan alias terbengkalai. Dan di sini gue mendapati sebuah, ini kayaknya sarang lebah gitu ya teman-teman ya. Oh, pantasan nih dari tadi gue ngeliat kotak-kotak kayak gini banyak banget ya teman-teman ya. Dan di bagian sana juga ada tuh ya. Di bagian sana juga aku ngelihat kotak-kotak begini. Kayaknya di bagian situ juga ada tadi tuh gue ngeliatnya. Wow, ini dia bangunannya teman-teman ya. Ini dia dari depan aja udah kerasa banget creepy-nya. Satu lantai aja sih ya. Cuman kalau ke belakang sana ini kemana nih? Ada jalan ke bagian sana. Ada pohon asem di sini. Cuman kecil. Dan katanya sih kalau pohon asem itu sarangnya jin gitu. Tapi nggak tahu ya teman-teman. Oke, kita menuju ke dalam bangunannya. Kanan kiri udah mulai ditumbuhi semak belukar. Cuman ini masih agak dibersih-bersihkan sama penjaganya mungkin. Makanya nggak terlalu rimbun banget bagian depannya. Cuman kalau dalam tuh aku perhatikan udah barang-barangnya udah pada hancur. Dan ada patung-patung yang diukir sedemikian rupa dan bentuknya bisa dibilang sih serem gitu ya teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu ada patung juga di bagian situ. Ini ya, jadi ada patung besar di bagian sini. Patung apa nih namanya aku nggak tahu. Bopolo gitu sih kalau nggak salah. Nih ada patung nih bagian sini, teman-teman ada yang tahu komen ya. Jadi hutan-hutan semua, bagian situ juga hutan. Ya udah kita masuk aja ya teman. Di sini tapi banyak tai kambing nih. Aku kira kopi. Tuh bagian-bagian atas. Jangan-jangan di sini ada kambing. Halo. Ya, jadi di depan kita terdapat sebuah patung yang begitu besar ukurannya, dan di sini juga ada patung kecil nih. Ya seperti memegang ular ya patung ini, dan kayak dia memegang tongkat juga nih. Oh, dililit ular. Tapi wajahnya serem juga ya, matanya melotot juga nih. Ya, jadi seperti itu. Di sana juga ada bangunan tuh. Cuman kita cek dulu nih bangunan yang ini. Kita langsung masuk aja ke dalam bangunannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bau dupanya nyengat banget di bagian sini. Kita mulai review dari bagian sisi kiri terlebih dahulu. Cuman di sini gue salpok sama sapi di bagian sini nih. Tapi jujur aja kalian ya teman-teman semuanya ya. Tadi gue cek lokasi ke sini. Pas buka pintu tiba-tiba ngelihat sapi, gue kira di sini sapi hidup. Ternyata ini cuma patung, tapi sepintas memang bikin kaget aja gitu ya. Nah, keren sih ya, kayak tampak hidup nih patungnya, sapinya. Ya, jadi sapinya ini kayak bener-bener hidup ya teman-teman ya. Dari corotan matanya, terus corak-corak yang ada di bagian kulit-kulit sapi dan bulu-bulunya ini persis seperti sapi pada umumnya. Seperti sapi hidup. Nah, kalau kita dari jarak jauh aja dia kayak seperti sapi sedang istirahat atau tidur gitu. Oke, kita lanjut ke bagian sini. Di sini terdapat sebuah buah dan ada kursi-kursi di bagian sini. Ada kursi yang diukir sedemikian rupa sehingga membentuk kursi yang begitu unik kelihatannya. Tuh, ada bentuk muka yang mukanya udah serem banget ini mukanya. Ini kayak muka-muka setan gitu ya, muka iblis. Tapi ini lebih dominan kayak muka-muka monyet atau gimana. Sama di bagian sini. Nah, di sini juga sama nih. Oh, ini orang. Oh, ini gambar orang kayak orang lagi marah gitu ya. Iya gak sih? Dan di sebelah sini juga sama nih. Wow. Di belakangku juga ada delman. Dan di sini juga terdapat sebuah patung. Ini patung, kalau nggak salah ini babi hutan. Hutan apa kuda ya? Nggak tahu ya teman-teman ya. Ini lebih mirip kuda apa hutan, aku nggak tahu. Babi hutan aku nggak tahu. Dan ini wah serem juga nih. Ada rambutnya kalau yang ini nih. Ada rambut, kemudian ini juga ada tengkorak-tengkoraknya bagian sini. Itu anjing tuh bagian situ tuh. Cuman kenapa ada delman di sini? Apakah ini delman punya nilai sejarah? Aku kurang ngerti ya. Karena tempat ini merupakan sebuah museum. Sampai ke bagian sana yang bakalan kita review. Coba kita ke bagian belakang deh. Ya, ini delman ini. Roda-rodanya lengkap semuanya. Ini sepertinya delman-delman ini pernah dipakai atau gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, bentar guys. Bentar cuy ya. Ini kayaknya harus ngangkat kamera dulu nih. Buat lewat karena aksesnya sempit. Nah, di sini terdapat sebuah perabotan-perabotan. Ini ada gayung, ada apa nih buat jemur-jemur tuh biasanya. Ada lemari-lemari bagian sini. Dan astagfirullahaladzim. Ini yang bikin kaget nih. Kukira nih apaan ya. Ada patung seperti patung ini kayak kesakitan gitu. Ada gigi-giginya loh ini. Apalagi di bagian jendela tuh serem banget ini patungnya nih. Ya gak sih? Ini apa nih fungsinya nih? Dan bagian sini udah ada yang jebol teman-teman. Tuh. Ini bagian belakang apa? Karena gue udah penasaran juga bagian belakangnya apa kira-kira. Oh, bagian belakang tuh udah hutan juga ya. Oh, pantesan auranya beda dari tadi.
Bagian belakang udah hutan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba ke bagian sini deh. Cuman kita harus balik dulu bagian depan nih karena ruangan sempit. Ya, jadi tadinya mau lewat sana nih, cuman karena bagian sana itu jebol, jadi kita harus ke bagian sana. Oke, kita lewat sini nih. Ada kursi-kursi. Sebenarnya koleksi di dalamnya nggak begitu banyak. Dan ini mengingatkan aku pada eksplorasi di daerah Kaliurang, di tempatnya di rumah Sabto Hudojo cuy. Suara motor ya, kukira suara apaan. Ini ada kursi-kursi, semuanya ukiran-ukiran ya. Dan rata-rata terbuat dari kayu semuanya. Bahkan bangunan ini terbuat dari kayu tuh. Dinding-dindingnya dan lain sebagainya. Dan di sini juga terdapat sebuah ukiran-ukiran. Entah ini apa arti dari lukisan-lukisan ini, tentunya orang-orang seniman yang paham seperti ini. Kalau aku nggak bisa banyak bicara tentang kayak gini, intinya di sini ada lukisan cuy. Apa ada ukiran? Sorry. Ada guci di bagian sini. Dan ini apa ini ya? Ini alat apa nih? Nggak tahu aku nih. Gumbo, nggak tahu ya teman-teman ya. Dan ada ranjang di bagian sini. Ya jadi ada ranjang yang ukurannya nggak begitu besar. Cuman udah nggak ada kasur-kasurnya. Kita belum kesini ya teman-teman ya. Cuman kita kesini dulu deh. Nah kita kesini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah di sini juga terdapat patung-patung nih. Ada patung. Aduh sorry teman-teman. Aku nginjek ini lagi kayu. Ada patung pengantin di bagian sini. Ini seperti patung kalau ada Jawa pernikahan ya. Kostum ada Jawa lah ya. Ini yang cowok cewek tapi serem juga ini patungnya. Kayak marah gitu ya. Ada lemari-lemari, cuman lemari-lemarinya udah kosong semuanya. Ini kita cek nanti bagian sini ya. Kita cek ke bagian ujung terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bolong. Dan di sini ada wayang Sabdo Palon. Dan di sini ada sebuah cermin. Nah, gue dapat informasi nih di bagian cermin. Ada dupa nyala ya. Ya, jadi di sini terdapat sebuah cermin yang katanya cermin ini sering terbuka tertutup gitu katanya ininya ya. Itu informasi yang gue dapat. Dan di sini juga ada ukiran-ukiran rusa di bagian sini. Ada ukiran naga. Rusa dililit naga ya. Kepalanya kepala rusa. Gue kira ular atau siluman ular kombinasi naga gitu cuy. Ya jadi di lemari-lemarinya juga terdapat baju-baju. Dan gue nggak tahu nih isinya, apakah ada isinya di bagian sini. Isi dari lemarinya ya kayak gini aja. Jadi nggak begitu. Cuman kayak gitu doang. Ada helm juga bagian sini. Ini kayaknya bagian ruangan-ruangan tempat makan. Cuman ada keterangan-keterangannya di setiap meja. Tuh udah banyak tawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kayaknya bagian-bagian sini ini merupakan gudang penyimpanan barang-barang. Ada sabun juga bagian sini nih, nggak tahu sabunnya siapa. Sepatu-sepatu dan lain sebagainya. Ada pel. Oke. Apa ini? Udah hancur semua nih bagian belakangnya. Dan di bagian sini ya sama sih, si lemarinya kayak gini doang ya. Udah kosong-kosong semua. Cuman ada keterangan LK10. Ada pemadam kebakaran bagian sini. Dan di sini ada sebuah alat musik tradisional cuy. Ya. Coba kita mainkan. Cuma aku nggak tahu ini gimana. Karena ini bukan gitar ya. Ada patung nih. Ini patung seperti lagi meniup. Monyet. Seperti monyet lagi meniup trompet. Tapi serem juga nih monyet. Kita coba ke bagian situ. Gokil sini ya. Nah, di sini terdapat sebuah patung juga nih. Ada patung yang sama sih cowok cewek.
Dan ini perutnya besar banget ya teman-teman ya. Cuman udah pada hancur. Tapi serem juga ini patung. Tuh. Ada lemari-lemari sama sih ya. Kalau ku cek ini lemari-lemarinya cuma di sini kayak gini. Cuman katanya ada keris di sini, cuman kerisnya udah nggak ada cuy. Mungkin udah dipindahkan ke tempat lain. Di sini ada keterangan kayu gaharu. Cendana pula koleksi museum kayu. Nah, cuman udah nggak ada ya di dalamnya. Oke, kita belum cek bagian sini. Di sini ada apa namanya Garuda, patung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, dan ada jamnya. Kenangan PLBB BR 1981. Waduh, jadi ini jamnya udah antik berarti nih. Bayangin tahun 1881, udah lama banget cuy. Ada patung cewek, kecil tapi serem juga ini. Tuh. Nah, kayak gini doang teman-teman ya. Ada cermin bagian sana. Gue ngedenger sesuatu yang aneh di bagian belakang dari tadi nih. Nggak tahu apaan ya. Kayak suara mengkorok. Nih. Siapa? Halo? Tuh. Ini kayaknya mempermainkan aku nih, mentang-mentang udah tengah malam. Coba keluar cuy. Kayaknya udah mau beres di sini nih. Gak tahu itu apa ya. Tapi kayaknya suaranya dari sini deh. Ya, ini patung-patungnya. Coba kita cek bagian samping dulu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya? Aku takutnya ada orang, tau nggak? Iya, jadi bagian belakangnya cuma hutan-hutan begini nih. Makanya aku nggak begitu tertarik ke bagian sana karena udah hutan. Ya, jadi mending kita balik badan dan coba ke arah bagian depan-depan sana. Karena di dalam museumnya kalian udah lihat sendiri, tapi aku ngerasa tempat ini dari tadi kayak rame gitu ya. Kayak ada apanya. Ya, tapi ya udahlah, biarin aja. Nah, jadi gue juga penasaran nih bagian depan-depannya nih. Kira-kira depan-depannya atau lingkungannya nih seperti apa ya. Coba kita lihat. Wow, jadi depan-depannya kayak gini doang juga sih. Ada miniatur roda yang terbuat dari kayu. Dan ada lampu-lampu di bagian sana. Oh, ada keterangan tuh alas pawon di bagian depan. Ya cuman kayak gini aja sih sebenarnya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Wih, nyangkut kaki gue nih. Ya sebenarnya lokasinya epic ini cuy. Berada tepat di bagian samping hutan di bagian sana. Nah, jadi di bagian sana itu adalah sungai ya. Ada sungai yang begitu besar di bagian sana. Terus ada jembatan, makanya rada terdengar suara truk lagi menanjak mungkin tuh. Keras banget kedengarannya ke bagian sini. Nah, kalau ke bagian sana tuh ke bagian hutan lepas juga tuh. Jadi ya kayak gitu teman-teman ya. Hasil penelusuranku di sini kalian bisa tahu sendiri. Sebenarnya bangunannya sangat, kalau aku perhatikan, unik banget. Aku suka nih tempat-tempat begini, ada ukiran-ukiran. Karena sebelumnya aku pernah eksplorasi tempat-tempat begini. Ya, namanya juga orang nggak ngerti seni, jadi cuma bisa nge-review. Ya intinya seperti itu teman-teman ya, penelusuran gua dari terima kasih banyak yang sudah menonton video gue dari awal sampai akhir. Gue Heri dari Madura, Kutmas Pawat Makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.